Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan membuat program untuk bab 11 ya, error handling. Jadi di sini kita akan membuat suatu buah form yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada image dan yang kedua ada command button. Oke, kita buat dulu formnya. Pertama, seperti biasa, pastikan bahwa kalian sudah mengaktifkan makronya ya, makronya sudah di-enable. Kalau sudah di-enable, baru kita buat programnya. Baik, kita masukkan dulu user formnya. Nah, di sini kita akan meletakkan dua buah komponen. Yang pertama adalah image. Ini ada image. Kemudian yang kedua adalah command button. Seperti ini. Oke. Sesudah kita meletakkan dua komponen ini, selanjutnya kita akan mengatur properti yang diperlukan untuk project kali ini atau aplikasi kali ini. Pertama, caption kita ganti untuk form ya. Caption adalah error handle. Oke, captionnya untuk user formnya adalah error handle. Oke, kemudian startup posisinya to center screen. Kita cari startup position adalah 2 center screen. Lalu image-nya border style 1 fix single. Kita pilih dulu image, sudah di image ya. Kemudian border style-nya kita ganti style single ya, fix single ya, FM border style single. Oke. Kemudian stretch-nya true, kita cari stretch PQR, ada stretch image-nya. Oh, dia tidak memiliki atribut stretch ya, tapi nggak apa-apa, kita biarkan saja. Kemudian command button, command 1 captionnya kebetulan di sini sebenarnya dia pakai picture ya, atribut picture, tapi kita nggak perlu pakai picture, kita gunakan saja caption. Captionnya kita ganti di sini untuk command button, captionnya kita ganti menjadi buka, ya kita ganti jadi buka. Kemudian stylenya juga tidak perlu kita lakukan perubahan untuk atribut stylenya atau property style. Lalu picture kita nggak pakai. Tooltip text-nya adalah open picture file. Jadi di sini ada tooltip text, harusnya ada sih. Bentar ya. Command button, tab index picture. Nggak ada, dia nggak ada, banyak kekurangan ya dari Microsoft Excel Visual Basic ini ya. Jadi ada beberapa atribut yang nggak ada. Oke, saya kira untuk button cukup caption aja buka. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode program yang diperlukan pada program kali ini. Jadi kita lihat dulu di modul. Sesudah kita memasukkan kode program, ini ada satu program ya untuk command 1 klik. Berarti ketika tombolnya diklik ya teman-teman. Jadi ketika tombol diklik, buka diklik, maka dia akan memasukkan atau menampilkan sejumlah atau menjalankan sejumlah kode program. Pertama kita buat dulu satu buah variabel dengan nama file name. Lalu tipe datanya adalah string. Dim file name as string. Lalu image 1 picture nothing. Diatur properti picture-nya image 1 dot picture nothing. Oke, ini artinya picture-nya dikosongkan dulu teman-teman. Lalu file name input box, ketikkan path dan nama file gambar. Oke. File name sama dengan input box
ketikkan path dan name dari gambar. Oke. Open picture file. Lagi tadi file name. Oke. Nah, ini adalah nanti akan ada pop-up ya, pop-up berupa input box, di mana nanti di pop-up ini teman-teman kalian diminta untuk memasukkan path. Path itu adalah alamat ya, alamat dari suatu file. Kita masukkan path-nya, dan nama filenya apa, nanti akan saya contohkan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketikkan lagi kode program berikutnya adalah if file name tidak sama dengan kosong, then ya. Jadi ada if di sini, if file name tidak sama dengan kosong, berarti filenya harus ada isinya ya. File name tidak sama dengan kosong, then. Jadi filenya itu kalau apa namanya ada isinya, berarti kondisinya adalah benar. Kemudian image 1.picture sama dengan load picture file name and if. Nah, baik teman-teman, di sini kita memiliki satu buah method load picture yang digunakan untuk mengambil atau menampilkan gambar pada properti picture miliknya image 1. Jadi kalau misalkan kita memasukkan alamat sudah benar, path-nya sudah benar, name-nya sudah benar, maka gambarnya akan ditampilkan. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan. Oke, sebelumnya teman-teman, saya minta teman-teman membuat dulu folder bab 11 error handling, kemudian masukkan gambar ya teman-teman. Kamu cari gambar aja terserah. Yang penting formatnya atau tipenya adalah JPG. Kalau bukan JPG nggak bisa ya, harus JPG gambarnya. Oke, nah selanjutnya kamu taruh gambarnya di folder bab 11 error handling. Lalu di setiap folder itu ada alamatnya. Ini alamat nih. Jadi mulai dari C, user, sampai dengan bab 11 error handling ini adalah alamat dari file yang akan kita masukkan. Kita copy alamatnya. Kemudian kita ke programnya lagi teman-teman ya. Setelah kita copy alamatnya, kita klik tombol buka, maka akan tampil jendela yang tadi saya sebutkan ya. Jadi input box-nya akan tampil. Jadi yang Anda lihat ini adalah input box. Kita paste alamatnya, kita paste alamatnya tadi. Ya, alamat yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita ketikkan nama filenya adalah rd beserta dengan tipe datanya apa. Jadi kita ketikkan, kita kasih garis miring dulu, /rd.jpg. Jadi alamatnya kemudian kasih garis miring rd.jpg. Oke ya, baru kita klik OK. Maka akan tampil gambar yang dimaksud. Jadi akan tampil gambar yang sudah kita masukkan ke dalam folder error handling. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita memasukkan suatu gambar, yang gambar itu salah, misalkan kita masukkan gambar, Ctrl V lagi, kita masukkan alamatnya, lalu kita ketik misalkan dika gitu ya, dika.jpg. Nah, kita seperti yang kita ketahui dalam folder error handling tidak ada nama gambar itu dengan nama dika. Ya, jadi ketika ini saya klik, maka yang terjadi adalah runtime error. Nah, ini adalah runtime error dengan error number nomor 53. Nah, kalau misalkan ini saya end, atau saya debug atau end ya, maka yang terjadi adalah programnya berhenti, ya kan? Nah, kita mau agar ketika terjadi error, program tidak langsung berhenti, tetapi program masih bisa berjalan dan kembali normal. Nah,
agar bisa seperti itu teman-teman, maka kita perlu membuat atau menggunakan suatu metode yang dikenal dengan nama error handling. Jadi program yang kita buat tadi kita modifikasi sedikit ya teman-teman. Jadi kita modifikasi programnya. Oke. Nah, di sini ada modifikasi program, kita tambahkan kata kunci on error go to ada error. Kita tambahkan di bagian yang mana tadi? Di bagian ini. Sudah dim ini ya. On error go to ada error. Oke. Nah, kita tambahkan ini on error go to ada error di bawahnya dim file name ini. Kemudian ketika ada error, dia akan menjalankan ini. Ya. Kita ubah dulu programnya habis end if ini ada exit sub. Nah, kemudian di sini ada error. Oke. Ada error. Kemudian ini saya kopas aja teman-teman ya. Saya kopas. Kode programnya saya kopas saja. Nanti teman-teman juga boleh kopas langsung, nggak masalah ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini ada message box yang akan tampil ketika ada error, di mana message box ini sebuah pop-up pesan kesalahan yang terdiri dari beberapa tulisan. Pertama ada tulisan error number. Ini string yang akan tampil, tulisan yang akan tampil ditempelkan dengan nilai dari objek ya, objek error. Jadi diambil nomor error berapa. Kemudian VB CRLF ini spasi ya, spasi terus ditempelkan lagi dengan objek error yang diambil adalah description ya. Lalu VB critical ini adalah simbol, nanti akan saya tunjukkan, dan VB OK only ini adalah tombolnya. Ya, Mi caption ini adalah caption dari formnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba. Jadi kita coba masukkan lagi di sini sembarang ya, misalkan saya ketik seperti ini. Oke. Nah, ini adalah error handle-nya teman-teman. Jadi biar kelihatan, sebentar ya. Biar kelihatan, jadi saya harus ngubah sedikit ya. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, kalian bisa lihat bahwa ketika terjadi kesalahan, loh, hilang ke situ. Sorry. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat ketika terjadi kesalahan akan tampil pesan kesalahan. Error number ini adalah error no ini adalah string yang ditampilkan yang ini ya, error no. Kemudian 53 ini adalah hasil dari objek r.number ini. Kemudian VBCRLF ini adalah enter ya, spasi ke bawah maksudnya. Kemudian r description ini adalah file not found ini adalah hasil dari r description. VB critical ini adalah simbol ini adalah VB critical. VB OK only adalah tombol OK saja. Gitu ya. Nah, mi.caption adalah caption dari kesalahan ini, error handle. Nah, teman-teman, ini adalah pop-up yang ditampilkan ketika kita menggunakan on error go to ada error gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita klik OK, maka programnya tidak akan keluar kembali ke sini, tapi dia akan tetap berjalan. Jadi, misalkan ini ada salah ya, ini ada kesalahan, oke. Kita masih bisa terus menggunakan program yang nggak perlu di-run ulang lagi, nggak perlu. Nah, ini adalah error handling. Nah, program ini kita akan coba modifikasi lagi, teman-teman. Jadi ada beberapa kali modifikasi. Nanti teman-teman silakan coba untuk melakukan modifikasi sendiri ya. Nah, ini kita akan membuat program lagi. Kita modifikasi lagi. Kita tambahkan satu buah variabel error message dengan tipe data string. Kita tambahkan ya, teman-teman. Oke. Lalu
ada errornya, bagian ada error kita tambahkan lagi. Ini kita kopas aja. Kita menggunakan select case ya. Oke, kita kopas. Ini. Oke. Nah, kita coba jalankan ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ada bagian error message di sini, di mana ini adalah string dari string error message ini yang fungsinya adalah untuk menyimpan string sesuai dengan kesalahannya. Jadi kalau dia errornya adalah 53, berarti yang disimpan adalah file name tidak ada, tapi kalau yang error adalah angkanya 71 sesuai dengan angkanya ya, kalau 71 maka yang disimpan ke dalam variabel error message adalah disket belum dimasukkan, seperti itu teman-teman. Jadi ini tergantung dari nomor error number-nya itu berapa. Jadi isi dari error message itu tergantung dari error number-nya. Nah, kalau kita jalankan kode programnya, oke, seperti ini. Oh, sorry, ini ditutup dulu ya. And select. Sorry. Oke, nah kita masukkan gambarnya, misalkan kita cari atau kita masukkan dulu alamatnya, kita copy dulu teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan file yang nggak ada, misalkan dika lagi.jpg gitu ya. Saya klik OK. Tuh, nggak tampil dia ya. Oke, ada sedikit kesalahan di kode programnya, kita lihat dulu. Disket belum dimasukkan. Oh, sorry, masih ada lanjutannya ternyata di bawah ya. Kita lanjutkan lagi. Sorry, ini harusnya saya masukkan lagi. Programnya belum selesai nih. Oke. Ah, ini baru benar. Sorry ya. Jadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini dia. Nah, misalkan ini saya masukkan lagi alamatnya. Bentar. Oke, dika.jpg. Nah, file dika.jpg tidak ada. Jadi ini sesuai dengan kode program yang kita ketikkan ya teman-teman, yang ini. Jadi kesalahan yang timbul adalah kesalahan nomor 53. Jadi pesan yang disimpan ke dalam variabel error message adalah file ya, file name-nya sesuai alamatnya itu tidak ada. Jadi kalau kita lihat di pesan kesalahannya itu tulisannya sama ya. File ini alamatnya, nama filenya tidak ditemukan atau tidak ada gitu teman-teman. Jadi di sini pesan kesalahan yang disimpan ke dalam error message itu tergantung dari error number yang diberikan oleh aplikasi atau oleh program. Oke, bentar. Oke, nah selanjutnya kita akan modifikasi lagi kode programnya. Ya, jadi ada 3 kali modifikasi ya di sini ya. Kita tambahkan satu tombol lagi atau satu variabel lagi adalah dim as VB message result. Jadi di sini tipe datanya adalah VB message result. Jadi hasil dari tombol yang ditekan itu apa. Jadi ketika kita menekan suatu tombol, misalkan OK gitu ya, itu nanti ada pilihannya lagi itu. Nah, kita masukkan dulu kode programnya. Oke. VB message result. Jadi kita tambahkan satu variabel lagi dengan tipe data VB message result. On error, go to ada error. Ini masih sama ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada tambahan awal ya, ada tambahan awal. Jadi sebentar, ada tambahan awal di sini. Oke. Nah, ini saya copy aja. Ini lumayan banyak ini. Nah, ini. Bentar.
awalnya ini kebetulan di bawah A besar, ini saya ganti jadi A besar juga. Oke. Bagian yang ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Sorry. Nah, di sini ada bagian yang baru lagi, yang ini ya teman-teman. Jadi ketika ada kesalahan, maka yang terjadi adalah akan muncul pop-up message box ya. Ya, message box dengan dua tombol, retry dan cancel. Jadi ada dua tombol, retry dan cancel. Kalau misalkan retry, yang ditekan adalah retry, maka case retry, ini ask ini adalah variabel yang kita buat tadi ya, yang akan menyimpan tipe data atau apa tombol apa yang diklik, kemudian disimpan ke dalam variabel ask, lalu nanti select case ask. Kalau yang tekan retry, maka dia akan ada if-nya. Jika error number 53 atau file tidak ditemukan, maka resume awal, else resume ya. Jadi kalau misalkan 53 maka awal, dia akan kembali programnya ke bagian yang atas, ke tag awal yang di atas, dan program akan berulang lagi. Begitu seterusnya. Tapi kalau yang diklik adalah cancel, maka resume next, program akan selesai gitu ya teman-teman. Ini kita coba programnya. Oke. Misalkan ini yang saya ketik, saya copy dulu alamatnya. Alamatnya saya copy. Nih, misalkan saya ketik dika.jpg ya. Filenya kan nggak ada ya di dalam image ini. Di dalam sini nggak ada dika.jpg ya. Maka kita akan coba. Nah, ini ada dua tombol retry dan cancel. Sesuai dengan kode program yang kita buat, ada tombol retry dan cancel. Kalau misalkan saya ketik retry, maka dia akan menampilkan pop-up lagi. Dia akan kembali ke sini berarti teman-teman. Kalau kamu klik retry, dia akan kembali if R number 53 resume awal. Karena kita klik retry, maka dia akan kembali ke atas dan program akan jalan lagi seperti biasa ke bawah. Gitu terus. Jadi kalau misalkan kamu masih memasukkan yang salah dan kamu klik retry, maka dia akan. Tapi kalau kamu klik cancel, maka program akan stop. Nah, ini adalah error handling dan modifikasinya. Silakan teman-teman untuk mencoba membuat program yang di error handling ini sampai dengan modifikasi yang paling terakhir ini ya teman-teman. Oke. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.